saya dan kita sudah merenungkan tentang ketika manusia melakukan dosa, semua manusia sudah dibawa murka Allah. Jadi tidak ada satu manusia yang di luar murka Allah, karena semua manusia sudah berdosa. Dan sebenarnya kalau menyadari ini, harusnya manusia itu bukan soal takut lagi, karena manusia terancam sebenarnya. Coba bayangin kalau setiap kali melakukan kegiatan, mata Allah dari surga melihat dengan murka. Bayangkan kalau kita, apapun yang kita lakukan sebelum kita menjadi orang percaya, maksudnya manusia yang berdosa, setiap apapun yang dilakukan, Allah dari atas dengan sangat murka melihat itu, sangat marah. Apa itu? Gemesan, gregetan ya, kalau apa? Itu dia. Ini manusia ini. Bayangkan dia menahan dirinya untuk tidak segera menghukum manusia. Kalau kita orang tua marah ke anak aja kan paling kurang kan bentak kan. Kamu nih kayak gitu, atau kenapa sih mesti begitu gitu. Nah, ini ciptaan yang selalu melawan Allah itu membuat murka, dan kalau Allah murka itu kan tidak bisa dibayangkan seperti apa yang mau terjadi. Kalau anak-anak, kalau orang tua marah dia udah tahu. Jadi kalau dia bikin kesalahan, orang tua marah dia tahu. Oh, ini pasti papa marah ini. Oh, pasti nanti dapat suruh berdiri di sudut atau disuruh apa, pasti ada hukuman. Bayangkan Allah dengan marahnya melihat ke bawah kepada manusia yang setiap saat melakukan dosa. Saya yang beri mereka makan, kira-kira begitu. Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang beri kehidupan, tapi kelakuannya itu selalu menghina Tuhan. Bagaimana cara mereka menghina Tuhan yang membuat Tuhan marah? Ini di sini, yaitu mereka berbuat seolah-olah Tuhan itu tidak melihat mereka. Jadi apapun yang dilakukan jadi seperti gini, nggak usah peduli lah, nggak ada apa-apanya dia. Jadi seorang yang melakukan dosa itu, yang menimbulkan murka Allah adalah Allah sedang ada di sini, lalu dia melakukan dosa, dia lewat saja kayak orang nggak peduli gitu. Cuma syukur kalau dia menoleh, kalau dia lihat itu nggak, dia cuma lewat aja begitu sambil melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Seperti itu yang dilakukan manusia. Jadi ketika mereka berdosa, yang mereka buat adalah lewat di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan bilang jangan. Semua yang mereka lakukan selalu membuat Tuhan murka, atau semua yang dilakukan itu Tuhan sangat marah sebenarnya. Tapi itu yang dilakukan terus menerus, itu yang dilakukan berulang-ulang, itu yang selalu dilakukan di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan membelakangi mereka. Jadi ada kalanya orang melakukan sesuatu kan sembunyi kalau bikin dosa kan. Tapi ini enggak, di depan orang, di depan Tuhan. Bukan gini, tunggu Tuhan Tuhan menoleh ke tempat lain, langsung bikin dosa cepat-cepat. Ya kan, sama dengan nyolong itu ya. Jadi ada sesuatu langsung cepat ambil. Itu banyak seperti itu. Banyak orang yang melakukan dosa tuh pas Tuhan tidak lihat dia langsung lakukan. Tapi kalau ini tidak, Tuhan lagi lihat dia, Tuhan lagi berhadapan dengan dia ada di hadapan Tuhan, dan dia melakukan sesuatu tanpa takut. Tanpa takut. Allah murka atas kefasikan dan kelaliman manusia, menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi sebenarnya yang benar mereka rubah menjadi sesuatu yang tidak benar. Kalau kita belajar saya pernah baca buku psikologi bilang gini. Jadi ada penyakit sakit atau terganggunya manusia itu kayak begini. Ada yang bilang 1 + 1 = 3. Itu ada yang bilang gitu. Maksudnya nggak nyambung antara fakta dan di kepala. 1 + 1 berapa? 3. Ada orang yang seperti itu. Yang kedua, 1 + 1 = 2, tapi aku nggak mau. Saya nggak mau. Jadi ada yang ini salah, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada yang begini, saya tahu ini salah, tapi nggak apa-apa, saya nggak peduli. Itu yang terjadi di sini, yaitu tahu salah, tapi nggak peduli. Itu yang saya bilang hari Minggu adalah akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu melakukan terus-menerus apa yang membuat Tuhan murka, Tuhan tidak menghukum lagi seperti kedua kali, tidak. Karena ketika orang tidak percaya pada Tuhan, sebenarnya dia sudah di bawah hukuman. Begini, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Tuhan. Yang tidak percaya terpisah dari Tuhan. Nah, terpisah dari Tuhan itu sudah di bawah hukuman.
sudah terhukum. Jadi jangan bilang, kok Tuhan nggak hukum dia? Tidak, dia sudah di bawah hukuman. Sehingga ketika dia melakukan terus dosa, Tuhan bilang silakan. Itu yang saya bilang hari Minggu. Ketika seseorang melakukan dosa terus menerus, padahal harusnya dia tahu tidak akan melakukan itu, lalu kita bilang, kok dia nggak bertobat? Bukan, itu juga adalah hukuman dari Tuhan. Itu yang ayat yang kita sudah bahas hari Minggu, yaitu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka, itu ayat 24 dan 25. Ketika mereka melakukan terus apa yang Tuhan bilang jangan, Tuhan bilang silakan. Tuhan tidak lagi tahan orang yang melakukan dosa, karena sama seperti Adam dan Hawa yang saya sudah jelaskan hari Minggu, yaitu ketika Tuhan bilang jangan makan, tapi Adam dan Hawa mau ambil, Tuhan bilang silakan. Jadi kalau ada orang yang terus menerus melakukan apa yang Tuhan tidak mau, kita selalu akan bilang jangan, nggak akan peduli dia. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan saja dia berani melakukan itu, di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kali sesuatu yang jangan seperti itu, nggak akan peduli dia. Sehingga Tuhan akan silakan, lakukanlah terus. Dan tahu nggak resikonya kalau lakukan terus? Dia nggak akan sakit, nggak akan ini. Jadi seperti bangga karena bisa melawan Tuhan. Coba bayangin tuh orang melakukan dosa itu, yaitu dia melakukan sesuatu tapi seperti begini, siapa kamu? Taruh tangan di pinggang, jalan jumawa, lalu menghadap Tuhan, bilang Tuhan, kenapa memang? Apa masalah lo? Ya kan? Seperti itu orang yang melakukan dosa itu. Kenapa memang? Padahal Tuhan lagi lihat dia. Bayangkan teman, ya ampun kamu, sekali saya sentil kamu dan tamat kamu. Tapi Tuhan nggak perlu sentil. Tuhan bilang, oh mau begitu, lakukanlah terus karena memang kamu tidak ada bagian dalam saya. Makanya kan begini kalau di doktrin kita, orang yang percaya Tuhan Yesus itu tidak dapat terus menerus berbuat dosa. Itu yang tidak dapat berbuat dosa di 1 Yohanes itu. Tidak dapat terus menerus berbuat dosa. Orang yang hamba dosa tidak dapat terus menerus berbuat baik. Jadi ketika Tuhan murka kepada manusia, bukan karena sesuatu yang dari Tuhan sebenarnya. Harusnya Tuhan tidak murka. Tapi karena manusia melawan Tuhan, Tuhan murka. Nah kalau Tuhan murka, tidak ada yang dapat membujuk Tuhan. Sama kalau di rumah. Kalau dua anak saya, Ariel sama Andia itu, kalau mereka bikin kesalahan, mamanya yang bilang, nggak usah, jangan gitu. Karena mamanya yang tegur. Kalau sudah sampai di saya, nggak akan bisa ada yang robah. Yang saya bilang. Jadi kalau mamanya hukum, lalu ada yang bertobat, lalu datang pada saya bilang, Pak, mama begini. Ya udah, makanya kamu tuh baik-baik gitu. Kalau mau berubah benar. Tapi kalau sudah sampai ke saya, selesai. Sudah tidak lagi. Karena saya yang akan bilang selesai seperti ini. Sama itu. Kalau sudah di hadapan Tuhan, siapa yang bisa robah itu? Apa yang Tuhan katakan? Nggak bisa. Ada satu ibu di jemaat di sana. Dia bilang ke saya, Pak Sony, minta maaf. Kami tidak lagi mau bergereja katanya. Anak kami tidak mau bergereja. Saya bilang, iya ibu. Terus setelah itu anggota jemaat bilang, ayo Pak Sony kita kunjungi. Saya bilang, saya tidak kunjungi. Yang saya pernah cerita di sini ya. Anak-anaknya, kami bukan GA. Oh ya udah, nggak apa-apa. Lalu jemaat bilang gini ke saya, Pak Sony harus dilayani itu. Saya bilang tidak. Nggak boleh Pak Sony. Enggak. Kenapa? Dia bilang ke saya, mereka bukan lagi GA, selesai. Siapa lagi mau bikin mereka jadi GA lagi? Makanya mungkin di Balikpapan juga mesti belajar itu. Karena kalau bilang ke saya bukan lagi, saya tidak lagi bersekutu, selesai. Ya kan? Kecuali dedikasi lagi di sini. Bikin lagi apa? Surat pernyataannya. Selesai. Itu cuman seperti itu loh. Hukum di gereja gitu. Nah, Tuhan ketika melakukan sesuatu, Tuhan bilang selesai. Dosa apa yang mereka buat? Coba kita lihat ini.
Mereka menyangka Allah tidak melihat mereka. Itu ayat yang ke-19. Apa yang mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya. Allah sudah bilang dia ada. Allah berdiri dan lihat dia mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nggak bisa berdalih kalau bilang Allah tidak ada, karena ada hati nurani. Itu yang saya sudah bilang hari Minggu kan, wahyu umum. Tidak ada manusia yang bilang begini, memang Allah ada. Masa sih ada Allah? Saya nggak pernah lihat Allah itu. Bagaimana saya mau percaya ada Allah? Allah nggak kelihatan. Dulu ketika saya belum bertobat, saya suka bilang gitu ke mama saya. Mah, jangan-jangan salah kali kita. Yang ke gereja itu jangan-jangan salah. Jangan-jangan Allah nggak setuju kali. Ya kan? Itu bapak mesti begitu kali berpikir. Jangan-jangan saya salah ya. Saya nggak pernah lihat Allah. Salah kali ya. Bisa kita nyanyi-nyanyi di sini, kita datang capek-capek. Sampai ada seorang bapak yang marah-marah ke saya waktu dulu. Pak Sony, apa yang kurang saya buat? Saya sudah bikin ini. Tapi apa? Kok Tuhan biarkan saya? Saya bilang, memang Anda benar kali ya. Tuhan nggak ada kali ya. Karena dia tuntut, dia lakukan sesuatu, Tuhan mesti balas. Terus dia protes ke saya. Gimana Pak Sony? Saya sudah lakukan ini, apa yang kurang Pak Sony? Apa yang kurang? Saya bilang ke dia, mungkin Tuhan nggak ada kali Pak. Ya kali ya. Jangan-jangan memang Tuhan nggak ada kali. Jadi bapak lagi tuntut angin, bikin sesuatu berharap nanti saya bikin begini supaya jatuh emas dari situ gitu. Jatuh emas dari atas. Saya lakukan, mudah-mudahan emas jatuh, nggak ada kali. Jangan-jangan Tuhan nggak ada. Ibu bapak pernah mikir gitu nggak? Sudah capek-capek berdoa, jangan-jangan Tuhan nggak ada. Cuma ditipu sama penginjil-penginjil kali Bapak Ibu dulu. Sebenarnya nggak ada Tuhan, cuma karena takut masuk neraka, oh ada Tuhan. Tapi di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Pernah nggak mikir gitu? Takut ya mikir gitu ya? Oh, jangan mikir begitu, dosa. Bagaimana? Itu dosa yang dilakukan oleh manusia begitu. Seolah-olah tidak ada, tapi Tuhan bilang, itu yang saya bilang hari Minggu, wahyu umum itu. Ada hati nurani manusia. Seorang filsuf bilang begini, di dalam manusia ada ruang kosong yang hanya dapat diisi oleh Allah. Pasti manusia akan selalu gelisah. Siapa yang ciptakan ini? Bagaimana ini bisa ada? Kenapa? Karena dia bilang Allah tidak nampak itu, menyatakan kekuatannya yang kekal dan ada di dalam pikiran manusia. Sehingga tidak ada manusia di dunia ini yang bilang tidak ada Allah. Atau bolehlah dia bilang tidak ada Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang bilang tidak ada kekuatan besar di luar dirinya. Tidak ada manusia yang mengatakan tidak ada kekuatan besar di luar saya. Saya paling besar. Pasti nggak ada. Itu sebabnya ada agama kan. Orang lagi jalan-jalan, lalu ada bunyi sesuatu, apa itu ya? Lalu dia pulang di rumah, dia sakit, demam. Terus ditanya, kenapa kamu demam? Nggak tahu, waktu saya lewat di situ ada bunyi. Oh, ada penjaga di situ. Lalu apa yang dia buat supaya kamu sembuh? Kasih nasi goreng di situ, atau paling bagus sih balapis, gitu kan? Lalu mereka bawalah balapis di bawah pohon itu kan. Pas setelah kasih balapis di situ pulang sembuh. Langsung jadilah cerita. Kalau kamu lewat situ jangan lupa balapis. Nah itu pasti pastori itu. Jangan lupa balapis taruh di situ. Itu jadi agama namanya. Ya kan? Menjadi agama. Karena apa? Karena ada hati nurani yang tahu ada Tuhan. Tetapi orang yang berdosa itu begini. Sekalipun mereka tahu ada Tuhan, mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi tidak meletakkan Allah pada tempat yang sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi. Allah lagi lihat dia cuma bilang, itu siapa sih di situ? Masih ingat Tuhan Yesus? Mereka bilang, siapa itu? Oh, Yesus anak Daud, anak Yusuf, tukang kayu. Kan gitu. Siapa itu? Sehingga ada orang itu yang, saya datang ibadah, dapat apa di gereja? Saya dapat apa? Kalau saya ke gereja, saya dapat apa?
Sama aja. Saya ngobrol dengan seseorang lalu dia bilang ke saya begini, Pak Sony, saya nggak mau gereja, saya ikut Zoom aja ikut Zoom aja ya. Saya nggak ke gereja, lewat Zoom aja. Saya bilang ya terserah Anda. Kenapa? Sekarang nggak enak kalau ke gereja, karena mesti bangun pagi-pagi lah. Dan ini dan itu. Saya bilang ya udah lewat Zoom aja. Dan dia lewat Zoom. Terus saya bilang apa untungnya kamu di Zoom? Oh kalau di Zoom enak. Ya saya bisa sambil cuci piring, taruh tuh HP di tempat cuci piring dan dia cuci piring. Habis cuci piring saya ngepel sambil gedein suaranya. Ya sudah gitu. Oh. Terus sudah. Oh, iya, dan Pak Sony, puji Tuhan saya dihibur oleh firman Tuhan. Nah, itu kan bagus. Nggak ke gereja dia gitu, tapi dia dihibur oleh firman Tuhan. Oh, saya dihibur oleh firman Tuhan kayak gitu. Terus saya bilang kalau di Zoom itu kamu baca nggak di situ ditulis persembahan ditransfer ke nomor rekening begini. Oh dia bilang itu di BSD ada begitu, kalau di Balikpapan sih enggak. Makanya saya mau bilang ke multimedia taruh itu nomor rekening di situ. Karena itu enak banget ente di gereja di rumah bla 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 ikut begitu, tapi di jemaat sini memberi persembahan Anda enggak. Bayar dong persembahan. Ini yang dengar ini di di rekaman ini karena saya mau kirim. Mau tersinggung Anda boleh tersinggung, enggak tersinggung puji Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Mereka mengenal Allah tapi tidak memuliakan Dia, tidak mengucap syukur, sebab pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Kalau tidak menghormati Tuhan, yang terjadi adalah sia-sia berpikir, hati menjadi yang bodoh, sudah bodoh gelap lagi. Lihat itu. Jadi yang dimaksud itu gini, kalau tidak memuliakan orang berdosa, tidak memuliakan Allah, sudah bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Bayangkan aja kalau orang bodoh nggak tahu apa-apa. Yang bodoh aja udah malu, apalagi bodoh nggak tahu apa-apa. Bodoh, ya udah memang saya bodoh, nggak tahu apa-apa. Sudah bodoh terus dibilang nggak tahu apa-apa, hina sekali sebenarnya ya. Tapi bangga mereka di situ. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Aduh. Ada orang bodoh tapi dia kira dia pintar. Sampai akhirnya dunia suka bilang begini, yang terlalu menganggap diri pintar sebenarnya adalah yang paling bodoh. Orang yang pintar itu tahu bahwa semakin dia tahu, dia akan bilang, aduh ternyata masih banyak sekali yang saya belum tahu ya. Ternyata banyak. Saya itu, Ibu, dulu kan saya tukang baca buku. Nanti kalau ibu bapak ke rumah, sini di pastori saya nggak bawa. Kalau ibu bapak datang di rumah, memang harta saya cuma buku. Karena saya baca buku nggak ada berhenti-berhentinya. Saya baca buku. Semakin baca buku, semakin saya merasa, aduh berarti mesti cari tahu lagi. Cek lagi ada buku baru nggak. Jadi di rumah itu sudah penuh dengan buku karena saya selalu Oh begini ya. Oh berarti saya mesti cari penjelasan tentang ini. Sibuk lagi saya. Sampai ada orang yang tanya, Pak Sony, buku sebanyak ini Pak Sony udah baca semua? Saya bilang belum. Lalu kenapa Pak Sony beli? Ya nggak mungkin lah saya baca interlinear. Interlinear itu kata-kata, pengertian kata itu kamus. Mana ada orang baca kamus dari A sampai Z? Kan nggak ada. Cuma ini aja. Nah orang yang tahu pasti dia akan merasa begini. Saya kurang sesuatu. Sama dengan orang yang rohaninya bagus. Orang yang rohaninya baik, dia akan semakin rendah hati. Orang yang rohaninya rusak, dia kira dia paling rohani. Itu yang terjadi di manusia di Roma pasal 1 ini. Rohaninya hancur, dia pikir rohaninya bagus. Puji Tuhan Pak, saya nggak pernah mundur. Itu sedang mundur. Itu di situ. Jadi mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, dosa ini jarang sekali dipahami. Aduh, berarti saya salah ya. Jarang. Dulu waktu Om Alena masih ada, kalau di sana, di ibadah di sana. Jadi kalau ulang tahun, kan datang nih ulang tahun. Lalu mereka itu satu keluarga Ward itu, Risa Ward itu. Jadi ada acaranya mereka begini. Tolong bilang kalau saya salahnya apa, ampun. Waduh. Jadi pokoknya siapa itu gitu. Mak Lik.
Terima kasih hari ini saya ulang tahun. Ini di tengah keluarga ini. Saya ada di situ. Terima kasih saya ulang tahun hari ini, Tuhan berkati saya. Mohon tegur saya kalau saya salah. Nah, baru buka forum. Coba kamu bilang ke Li salahnya dia apa? Aduh. Pokoknya. Kamu kan begini, kamu kan tuh. Ya, yang ulang tahun itu tinggal dengar aja. Saya bilang, aduh menderita banget ulang tahun di keluarga ini ya. Saya bilang, nggak mau saya. Saya mau kalau ulang tahun tolong bilang yang baik-baik. Iya kan? Bilang panjang umur, diberkati selalu dalam keluarga dan pelayanan. Itu kan enak. Tapi kalau ulang tahun bilang gini, Pak, selamat panjang umur. Terima kasih. Bapak tahu nggak? Tahun lalu Bapak kelakuannya kayak apa? Itu memang itu bukan selamat, itu kutuk itu. Iya kan? Sudah, saudara lihat saya taruh ada 1962. Di ini saya tulis 19 62. Itu tahun kelahiran. Tahun kelahiran. Jadi tadi ada yang tanya Ariel umur berapa? Ya. Jadi kalau Ariel itu umurnya berapa itu cuman di saya tuh beda 3 tahun 30. Kalau saya 60 berarti dia 30. Karena saya 30 tahun dia lahir. Jadi saya taruh 1962. Kenapa? Sejak 19 tahun saya melayani Tuhan sampai 62 tahun. Nah, baru selamat ulang tahun Pak sampai sekarang. Coba Bapak lihat ke belakang. Banyak dosa kan? Itu aduh, siksa itu. Kalau kayak begitu. Wah, itu akan cepat-cepat minta maaf. Itu kalau dalam sukacita. Nah, orang yang mengira mereka mengerti Allah ternyata bodoh. Kenapa? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah tidak fana dengan gambar milik manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Lebih banyak orang menghormati hal-hal yang kelihatan itu daripada yang tidak kelihatan. Coba saudara perhatikan. Sebagai manusia biasa, kita akan menghormati hal-hal yang kelihatan. Karena kita tidak melihat yang tidak kelihatan kan? Makanya Tuhan bilang begini, kalau engkau tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan, bagaimana engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Itu 1 Yohanes kan bilang gitu ya. Kalau engkau tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan, gak mungkin engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Banyak kali kita lebih menghormati yang kelihatan. Apalagi kalau yang kelihatan itu penampilannya, wow, kita akan hormat sekali. Ya. Saya harap kita di sini jangan sampai gitu ya. Jangan sampai kalau kita lihat orang datang, hebat banget, ayo sini Pak. Kalau cuma biasa-biasa aja, ya melirik aja. Hati-hati, jangan-jangan yang datang itu malaikat kan? Gitu ya. Mereka menggantikan itu. Itu kan durhaka sekali ya. Tuhan yang mulia, yang agung itu mereka ganti dengan binatang. Coba bayangin, itu pernah ya itu ya. Yang foto-foto Jokowi diganti kodok. Apa itu kan, ditangkap polisi kan? Coba bayangin Tuhan yang mulia itu diganti dengan menyembah. Ada binatang di situ, ada kerbau di mana itu? Satu negara India ya. Yang kerbau mereka datang sembah, dicium-cium tuh kerbau. Kenapa? Karena itu Tuhan. Iya kan? Disembah-sembah, dicium-cium tuh kerbau. Monyet biar aja berkeliaran karena ini ada titisan siapa di situ. Bahaya sekali itu dosa seperti itu. Nah, kita banyak kali dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak kelihatan, maka kita tidak menghormati Tuhan. Sebagaimana kita menghormati yang kelihatan. Saya senang sekali kemarin, Ibu Vivi bilang gini ke saya. Ini Pak Pendeta mau cari helm. Saya tanya kenapa? Iya, soalnya kalau nggak ada helm susah. Saya tanya, karena ada polisi ya? Iya, soalnya banyak polisi ya dari kilo. Dia bilang bukanlah Pak Pendeta apa. Kalau kepala jatuh jatuh di aspal kan kalau nggak pakai helm kan langsung pecah. Iya, mendingan paling kurang ada helm. Ada kan begitu kan? Nanti kalau jatuh, jadi ada sesuatu yang kita tahu, ada yang kita mesti hormati. Ya, jadi saya pikir cuma takut nanti kalau ada polisi, kalau nggak tahu di sini ya. Tapi kalau di BSD Ibu Bapak, kalau di tikungan atau di perempatan ada polisi berdiri. Tapi dia berdiri terus begini, tangannya begini atau begini, tangannya ke atas begini atau silakin, tapi nggak bergerak karena patung. Nah, orang kalau baru ada polisi langsung rapi, padahal patung atau ada mobil mereka taruh di tol itu seperti mobil polisi lagi parkir, padahal lukisan. Jadi langsung karena ada polisi. Kalau adik saya lain.
Ketika dia kami melakukan sesuatu, saya bilang, ayo kita bikin Jim. Dia bilang, janganlah. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Dia bilang, enggak. Kenapa? Ada Tuhan. Oh iya ya, ada ya. Karena seorang anak di tempat saya di Kairagi itu di Manado, sama papanya nyolong mangga. Di sana kan kalau ada mangga yang enak itu, susah nyolong. Dia bilang ke anaknya, kamu tunggu di sini di pinggir jalan. Kamu ya apa kayak pura-pura apa di pinggir jalan. Nanti kalau ada orang, kalau papa sudah manjat pohon itu, kalau ada orang kamu teriak. Apa kayak woi atau duhai, pokoknya kayak begitu. Karena ada orang, anaknya tunggu di bawah pohon. Pokoknya kalau ada yang lihat kita nak, teriak ya. Anaknya bilang, iya pak. Oh, papanya naik ke atas pohon, udah bawa karung baru mau isi 2, anaknya, woi pak, ada yang lihat. Langsung papanya turun dari buru-buru, yang mana? Anaknya diam, mau bilang nggak pak? Mau ngomong aja siapa yang lihat? Ya mana orangnya mana? Ayo sembunyi. Biar mau sembunyi pak dia lihat. Nah, emang siapa ya? Tonaas ya? Maksudnya kepala suku, yang orang hebat di Manado itu? Enggak. Terus sambil anaknya berdiri aja, ayo sembunyi. Kalau ada yang lihat sembunyi, jangan berdiri situ. Biar kita mau sembunyi juga dia lihat. Lalu papanya bilang, siapa nak? Anaknya bilang, kan papa bilang Tuhan kan lihat kita di mana-mana. Nggak jadi kan nyuri mangga? Karena ada yang lihat. Ada banyak sekali dalam hidup kita. Kalau ada yang lihat baru kita takut. Atau kalau ada yang lihat baru kita hormat. Atau yang kelihatan yang kita hormat. Dosa di Roma pasal 1 adalah Tuhan yang tidak kelihatan itu sudah nampak di dalam hati nurani dan ciptaannya, tetapi tidak ada yang menghormati. Dan resikonya adalah Tuhan bilang, ketika dia terus-menerus melakukan dosa, Tuhan bilang, silakan. Lakukan terus sampai akhirnya engkau pergi ke tempatmu yang sebenarnya, maut. Jadi ada banyak hal yang kita mau lakukan dan kita berusaha untuk jangan melakukan dosa. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak menyadari bahwa Tuhan selalu melihat kita di sini sekarang atau dimanapun, apapun yang kita mau lakukan. Satu waktu air mati, lalu Ibu Yosi bilang gini ke saya, kamu buka aja di atas. Tuh apa ini namanya? Tandon. Ya. Buka aja. Terus saya bilang, enggak. Saya enggak berani, saya juga enggak tahu. Mau bukanya yang tersalah lagi. Oke. Oh iya, dia bilang, enggak usah deh. Tunggu aja Pak Michael. Terus, tapi lama-lama saya bilang, saya buka aja. Saya pas keluar naik ke sini, terus dia bilang gini, enggak usah deh. Kenapa? Ntar Pak Michael datang. Enggak jadi. Enggak, dia belum datang. Biasa kalau jam-jam segini dia sibuk di kantor. Kita buka aja. Tiba-tiba dia begini, jangan-jangan ada CCTV kali di gereja. Jadi kita berdua cuma debat sampai itu, akhirnya air jalan sendiri. Karena nanti kalau dilihat bagaimana? Nanti kalau ini bagaimana? Akhirnya kita putuskan, daripada ribet setiap ada sesuatu, Pak Michael boleh buka nggak? Oh maaf Pak, saya lagi ada di kantor, boleh nggak? Pak Hengki yang buka. Kemarin saya bilang Pak Hengki, itu mau gimana? Mau tutup itu? Saya bukannya tutup malah buka. Om Hengki takut-takutin lagi. Dia bilang, Pak Pendeta tahu nggak itu? Itu kalau kita kalau nggak tutup itu di sini bisa-bisa tuh air dari tandon itu masuk balik lagi semua. Celaka. Jangan-jangan itu kali yang mau terjadi. Nggak berani kan kita kalau ada orang yang lebih tahu atau ada yang lihat kita kan? Itu yang mesti kita lakukan dalam hidup kita adalah ada Tuhan yang jaga kita. Karena ayat 16 dan 17 Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Dosa menutupi murka Allah hanya apabila kita percaya pada Injil yang adalah kekuatan Allah. Semua dosa yang selalu melawan Tuhan, ada satu yang bisa mengalahkan itu, yaitu percaya pada Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga,